Kamu Mudasir. Benar, kamu Mudasir. Mudasir, bagaimana caranya kamu masuk ke dalam kamar ini, Mudasir? Tapi kenapa, Mudasir? Kamu tidak mengenali saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dalam surat, kamu bercerita, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Setahun lebih kita saling berkirim surat. Setelah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Cantikan yang alami. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin, kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya, kan? Mudasir, kalau memang benar kamu ada di sini, tolong saya, selamatkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak! Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kenyataannya, kita ini binatang. Binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Hanya hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiakawanan terhadap sesama warga negara. Sudahlah, Mudasir. Bicara tentang kekacauan penanganan terhadap TKW seperti saya selalu membuat dada seketika sesak. Kemarilah, Mudasir. Lihat luka-luka di sekujur tubuh saya. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Pipi, dahi, perut, paha, dan seluruh anggota tubuh saya dipukuli. Saya tidak berdaya. Saya hanya bisa berteriak, menangis, dan bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman. Kamu indon, bangsat, bajingan, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Demi Tuhan, Mudasir, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Entah sudah berapa lama saya di sini. Mereka hanya memberi saya makan 1 kali sehari. Saya makan dan minum dari piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum tidak berdaya dalam hal ini, sebab aparat lebih sering pilih kasih. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena bekerja. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, ngepel, mencuci, nyetrika, masak, mengurus taman. Saya mengerjakannya seorang diri dalam rumah sebesar ini. Tapi tak apa, Mudasir. Saya mengerjakannya dengan gembira dan ikhlas. Suatu malam,
majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang berada di luar kota. Kami hanya berdua dalam rumah sebesar ini. Dia masuk ke dalam kamar saya dan berbaring di ranjang saya. Saya ketakutan. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuh saya. Dia menyuruh saya berbaring di sampingnya, tapi saya menolak. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu terjadi. Tapi untunglah tidak terjadi apa-apa malam itu. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan saya. Pada bulan ke-16, nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuan mereka. Kemudian, majikan lelaki ikut mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya cukup besar. Saya lah yang dikambing hitamkan harus menanggung akibat. Saya dipukuli, dihajar, diseret, dan disekap di dalam kamar ini. Penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian saya. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya pada cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya berani bersumpah, saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya. Satu-satunya lelaki bagi saya adalah kamu. Percayalah kepada saya, Mudasir. Mudasir, bagaimana kabar ibu dan bapak? Mereka sehat-sehat kan? Incuk bapak sudah sembuh. Lalu asma ibu masih sering kambuh. Saya pernah mengirim uang ke kampung, lumayan besar jumlahnya, dan bapak bisa berobat dengan uang itu. Dasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Coba dengar, Mudasir. Tolong! Tolong saya, tolong! Ada manusia di sini, perempuan. Tolong! 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 Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir! Mudasir! Di mana kamu, Mudasir? Kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendirian. Mana mungkin saya bertahan? Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya sudah menceritakan semua peristiwa penting yang saya alami. Yang bersalah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa ada orang yang tahu. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan.
dianiaya tanpa sebab. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang sudi menolong saya. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Tolong!